Apa yang dapat dilakukan ya oleh orang tua untuk mengatasi masalah yang terjadi pada perkembangan motorik anak nih? Terima kasih Diki. Jadi memang tadi kan saya sudah katakan di awal ya, yang dimaksud dengan kemampuan motorik adalah suatu kemampuan fisik atau aktivitas sehari-hari gitu ya. Tapi dibagi dua nih. Jadi ada kemampuan motorik kasar dan halus gitu ya. Mungkin saya lebih membahas yang motorik kasar dulu, karena nanti yang halus biasanya itu nanti berhubungan dengan kemampuan sensorik juga. Ya, jadi coba kita lebih spesifik mengenai kemampuan motorik kasar, seperti halnya berjalan, duduk, berlari, ataupun melompat gitu ya. Bagaimana cara menstimulasinya? Ya, tentunya untuk cara menstimulasinya yang paling sederhana yang dapat ayah dan bunda lakukan, yang pertama tummy time. Ya, mungkin ayah dan bunda, apa tuh istilah tummy time gitu ya. Jadi yang ketika anak ditentukan, jadi supaya dia bisa mengangkat kepala ya. Itu bagaimana sih cara melakukannya dok, dan sudah sejak kapan boleh dilakukan gitu ya. Jadi, rekomendasi terbaru dari Ikatan Dokter Anak yang di Amerika, yang American Academy of Pediatrics, jadi itu mengatakan kalau tummy-tummy itu sebenarnya sudah boleh dilakukan sejak lahir. Ya, tapi nggak usah takut gitu kan, tentunya kalau anak baru lahir kan, pastinya dia belum bisa mengangkat kepala ya, pastinya kepalanya masih menundukkan ke bawah gitu ya, nggak apa-apa, jadi kita yang posisikan, jadi kita seolah-olah dia kayak tidur telungkup aja. Dan biasa kalau bayi baru lahir cukup 1-2 kali, paling 1 menit, nggak usah terlalu lama. Nanti pelan-pelan akan naik sesuai dengan usianya. Biasanya kalau sudah 3 bulan bisa sampai 15 menit, sampai 6 bulan bisa sampai 30 menit durasi total per hari, yang mana bisa dibagi ke dalam 3 sampai 5 kali sesi gitu ya. Dan tentunya itu kan nanti akan membantu anak juga supaya bisa mengangkat kepala, yang mana merupakan perkembangan motorik yang pertama. Cara-cara lain, biasanya kan abis anak memang membalik, anak memang mengangkat kepala, itu kan biasa masuk ke dalam tahap merangkak atau duduk. Ya, kalau duduk memang kita dapat melatih duduk. Jadi dapat melatih duduk, melatih angkat kepala anak itu sesuai dengan perkembangannya. Jadi bisa kita memang kalau memang anak sudah memiliki kontrol kepala yang cukup baik, memang kita kasih ke bentuk sandaran begitu ya. Jadi kayak ada disandarkan begitu, atau mungkin membelikan memang yang alas yang memang ada sandarannya, itu dapat membantu anak supaya dapat duduk dengan baik juga. Contoh lainnya, jadi taruh mainan juga bisa dengan cara-cara mainan, walaupun nanti mainan ini lebih spesifik ke arah sensorik, tapi yang dimaksud jarak dari mainan ke anaknya tersebut. Kalau anak misal tadi sudah mulai merangkak dan sebagainya, tentu kita bisa taruh atau stimulasi di jarak yang jauh ya, sehingga nanti anaknya itu bisa merangkak atau mungkin mengejar mainan tersebut ya. Dan nanti kalau udah spesifik nih, udah lebih lanjut nih, misalnya sudah bisa mulai duduk, sudah bisa mulai berdiri, bagaimana stimulasi berjalan juga, yang mana biasanya lebih umum dialami atau diperlukan oleh orang tua, itu bisa menggunakan baby push walker. Ya, jadi ingat Ibu Bunda, di sini yang disarankan adalah baby push walker ya. Yang lain itu untuk saat ini tidak terlalu disarankan. Yang tidak disarankan itu apa saja, yaitu contohnya tadi yang baby walker. Jadi beda ya, baby push walker dengan baby walker. Kalau dulu, mungkin Diki, ayah dan bunda di sini pernah tahu kan yang memang ada rodanya itu ya, baby walker, yang bayi dimasukkan sehingga bayi bisa berjalan dengan roda. Ini sekarang sudah tidak dianjurkan. Kenapa? Karena memang pertama, selain dia berbahaya, jadi karena dia pakai roda kan, kadang-kadang kita nggak awasin, dia bisa terbalik, bisa jatuh ke tangga, dan sebagainya. Yang kedua, ternyata tidak terlalu efektif untuk melatih kekuatan motorik berjalan anak. Karena kita tahu kalau anak berjalan kan itu menggunakan tungkai otot atas, kaki atas, mohon maaf. Nah, kalau ditaruh di baby walker, yang tersimulasi adalah yang kaki bagian bawah. Jadi tidak terlalu efektif. Ya, yang kedua, kenapa kita sarankan sekarang yang menggunakan baby walker yang didorong. Jadi baby push walker, karena itu selain lebih efektif, memang anak distimulasikan untuk berjalan sendiri. Yang kedua, anak mempunyai ritmenya sendiri. Dalam arti, kalau anak memang mau dorong, ya dia bisa dorong. Kalau anak sudah nggak mau, dia bisa berhenti. Ya, jadi itu lebih disarankan, dan itu cara-cara untuk menstimulasi motorik pada anak.